Halo sahabat sehat, sesuai dengan pedoman peningkatan kapasitas bagi petugas kebersihan untuk pemenuhan persyaratan ketenagaan dalam Sertifikat Layak Sehat atau SLS, berikut langkah-langkah proses kerja harian untuk pemenuhan persyaratan mendapatkan Sertifikat Layak Sehat pada lingkungan tempat usaha kita. Sebelum petugas kebersihan melaksanakan tugasnya, lakukan identifikasi area kerja terlebih dahulu agar dapat menentukan pekerjaan kebersihan apa saja yang akan dilakukan di ruangan tersebut. 1. Langkah pertama, periksalah terlebih dahulu tempat-tempat sampah di seluruh ruangan. Kemudian, buanglah sisa sampah di seluruh ruangan ke tempat penampungan sampah sementara. Langkah kedua, lakukan dusting atau membersihkan debu. A. Definisi dusting atau membersihkan debu dan kotoran ringan yang menempel pada permukaan material dan aksesoris lainnya dengan menggunakan cleaning cloth atau damp cloth atau dry cloth. Kain lap warna merah digunakan di area toilet. Kain lap warna biru digunakan di area umum atau public area. Kain lap warna kuning digunakan di ruang IGD, ICU, OK. B. Siapkan dan periksa kelayakan perlengkapan kerja dan alat pelindung diri yang akan digunakan. C. Siapkan cairan pembersih netral cleaner dan disinfektan. D. Kenakan alat pelindung diri atau masker dan handscon. E. Lakukan pekerjaan dusting atau membersihkan debu. F. Lipat kain lap atau cleaning cloth seukuran telapak tangan. G. Semprotkan cairan pembersih ke permukaan kain lap atau cleaning cloth. H. Lakukan pengerjaan membersihkan debu atau dusting dimulai dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas ke bawah untuk objek material yang datar dan lakukan dari dalam keluar untuk objek material yang ada di bawah kolong. I. Lakukan pekerjaan membersihkan debu di objek atau material atau aksesoris yang lain sesuai instruksi kerja membersihkan debu sampai semua objek atau material atau aksesoris selesai dibersihkan. J. Bersihkan semua perlengkapan kerja dan alat pelindung, lalu kembalikan ke gudang penyimpanan. 3. Sweeping atau menyapu lantai. A. Definisi sweeping atau menyapu lantai, membersihkan permukaan lantai dari kotoran-kotoran kecil seperti debu, pasir, daun kering, sampah lepas, dan lainnya, agar lantai bersih dari kotoran-kotoran kecil dan sampah. B. Siapkan dan periksa kelayakan perlengkapan kerja sapu nilon, dustpan, dan plastik sampah. C. Siapkan dan periksa kelayakan alat kerja dan pelindung diri yang akan digunakan. D. Kenakan alat pelindung diri atau masker dan handscon, dan pasang warning sign di area yang terlihat orang. E. Lakukan pekerjaan sweeping atau menyapu dimulai dari sudut-sudut lantai, kolong meja dan sofa sampai ke area tengah menuju pintu masuk atau keluar. F. Lakukan pekerjaan sweeping atau menyapu pada ruang-ruang selanjutnya sampai selesai sesuai instruksi kerja sweeping atau menyapu. G. Bersihkan semua perlengkapan kerja dan alat pelindung, lalu kembalikan ke gudang penyimpanan. 4. Mopping atau mengepel. A. Definisi mopping atau mengepel lantai, pembersihan noda atau kotoran-kotoran, minyak, kuman yang menempel atau melekat pada permukaan lantai dengan menggunakan mop set dan cairan pembersih agar lantai bersih dan higienis. B. Siapkan dan periksa kelayakan perlengkapan kerja, ember, mop set, atau alat mengepel. Kain pel warna merah digunakan di area toilet. Kain pel warna biru digunakan di area umum atau public area. Kain pel warna kuning digunakan di ruang IGD, ICU, OK. C. Siapkan pembersih floor cleaner atau disinfektan. D. Siapkan dan periksa kelayakan alat kerja dan alat pelindung diri yang akan digunakan. E. Kenakan alat pelindung diri, masker, handscon, dan pasang warning sign di area yang terlihat orang. F. Lakukan pekerjaan mengepel lantai atau mopping. G. Siapkan cairan pembersih pada ember. H.
Celupkan kain pel ke dalam ember, lalu peras sampai kain pel tidak menetes airnya atau lembab. I. Mulailah mengepel lantai dari sudut-sudut lantai, kolong meja, dan sofa terlebih dahulu. J. Lakukan kembali mengepel lantai atau mopping dari area terjauh dengan cara mundur, tumpeng tindih menuju pintu masuk atau keluar. K. Lakukan pekerjaan mengepel lantai atau mopping pada ruang-ruang selanjutnya sampai seluruh lantai ruangan dibersihkan sesuai instruksi kerja mengepel lantai atau mopping. L. Bersihkan semua perlengkapan kerja dan alat pelindung, lalu kembalikan ke gudang penyimpanan. 5. Glass cleaning atau membersihkan kaca. A. Definisi glass cleaning atau membersihkan kaca. B. Pembersihan permukaan kaca dari debu dan kotoran yang menempel dengan menggunakan washer, squeegee, dan cairan pembersih kaca agar kaca bersih dan mengkilap. C. Siapkan dan periksa kelayakan perlengkapan kerja, ember, washer, dan squeegee atau pemeras. D. Siapkan cairan pembersih glass cleaner. E. Siapkan dan periksa kelayakan alat kerja dan alat pelindung diri yang akan digunakan. F. Kenakan alat pelindung diri dengan masker, handscon, dan pasang warning sign di area yang terlihat orang. G. Lakukan pekerjaan membersihkan kaca atau glass cleaning. H. Siapkan cairan pembersih kaca pada ember, basahi washer lalu peras, dan gunakan washer untuk membasahi seluruh permukaan kaca. Kemudian gunakan squeegee dengan cara ditarik dari atas ke bawah untuk membersihkan seluruh air dan kotoran dari permukaan kaca. I. Lakukan pekerjaan pembersihan kaca atau glass cleaning pada seluruh kaca di ruang-ruang selanjutnya sampai semua kaca bersih sesuai instruksi kerja pembersih kaca atau glass cleaning. J. Bersihkan semua perlengkapan kerja dan alat pelindung, lalu kembalikan ke gudang penyimpanan. 6. Toilet cleaning atau membersihkan toilet. A. Definisi membersihkan toilet atau toilet cleaning, pembersihan serta perawatan ruangan toilet dan semua aksesorisnya agar bebas dari bau, kotoran, noda, lendir, kuman atau bakteri, serta menjaga toilet tetap bersih, kering, higienis, dan tidak berbau. B. Siapkan dan periksa kelayakan perlengkapan kerja, ember, alat pel, tapas, toilet bowl brush, wiper lantai, dan lainnya. Untuk di toilet warna lap warna merah di area yang berkuman atau berbakteri, lap warna biru untuk di area yang tidak berkuman atau berbakteri atau umum, lap warna kuning untuk di area atau di ruang IGD, ICU, OK. C. Siapkan cairan pembersih karbol wangi, disinfektan, bubuk pembersih, dan floor cleaner. D. Siapkan dan periksa kelayakan alat kerja dan alat pelindung diri yang akan digunakan. E. Kenakan alat pelindung diri, masker, handscon, dan pasang warning sign di area yang terlihat orang. F. Lakukan pekerjaan membersihkan toilet atau toilet cleaning. G. Siapkan cairan pembersih toilet pada ember. Gunakan tapas untuk membasahi wastafel, urinoir, dan kloset. Kemudian gunakan alat mengepel lantai untuk membersihkan permukaan lantai di seluruh area toilet sesuai dengan instruksi kerja pembersih toilet atau toilet cleaning. Untuk di toilet, kain pel warna merah untuk di area yang berkuman atau berbakteri. Kain pel warna biru untuk di area yang tidak berkuman atau berbakteri atau umum. Kain pel warna kuning untuk di area atau ruangan IGD, ICU, OK. H. Lakukan pekerjaan pembersih toilet pada seluruh ruang-ruang toilet selanjutnya agar ruang toilet dan semua aksesorisnya bebas dari bau, kotoran, noda, lendir, kuman atau bakteri, dan higienis sesuai instruksi kerja pembersih toilet atau toilet cleaning. I. Bersihkan semua perlengkapan kerja dan alat pelindung, lalu kembalikan ke gudang penyimpanan. 7. Dry vacuuming. Membersihkan debu di lantai karpet dengan mesin vakum. A. Definisi dry vacuuming. Membersihkan debu di permukaan lantai karpet dengan menggunakan mesin vakum. Membersihkan permukaan lantai karpet dari kotoran-kotoran kecil seperti debu, pasir, sampah lepas, dan lainnya.
agar lantai karpet bersih dari kotoran-kotoran kecil dan sampah. B. Siapkan dan periksa kelayakan perlengkapan kerja, mesin vakum, aksesoris vakum, sapu nilon, dan pengki. C. Siapkan dan periksa kelayakan alat kerja dan alat pelindung diri yang akan digunakan. D. Kenakan alat pelindung diri, masker, handscon, dan pasang warning sign di area yang terlihat orang. E. Lakukan pekerjaan membersihkan debu di permukaan lantai karpet dengan mesin vakum. F. Siapkan dan periksa kelayakan mesin vakum. Periksa filter apakah bersih atau kotor. Bila kotor, bersihkan terlebih dahulu. G. Gunakan alat sedot mesin vakum untuk membersihkan debu di permukaan lantai karpet di daerah sudut, kolong meja, sofa, dan daerah tersembunyi. H. Gunakan alat penyedot vakum dengan cara ditekan dan ditarik ke arah atas ke bawah secara berkesinambungan sampai ke seluruh lantai karpet bersih dari debu, pasir, dan kotoran lainnya secara merata sesuai dengan instruksi kerja pembersih debu pada permukaan lantai karpet. I. Lakukan pekerjaan pembersih debu pada permukaan lantai karpet pada seluruh ruang-ruang selanjutnya sampai semua permukaan lantai karpet bersih dari debu sesuai instruksi kerja pembersih debu pada permukaan lantai karpet. J. Bersihkan semua perlengkapan kerja dan alat pelindung, lalu kembalikan ke gudang penyimpanan. Demikianlah langkah-langkah proses kerja harian petugas kebersihan sesuai dengan standar operasional prosedur kebersihan. Lingkungan bersih adalah cerminan lingkungan sehat.